Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Khususan li muallifi hadhil kutub Asy-Syaikh Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani والشيخ محمد نواوي الجاوي والشيخ جاتي والشيخ مجاهر والشيخ بخاري والشيخ عبد المعين والشيخ معلم شافي هذامي والشيخ عبد الكريم مرزوقي والشيخ أمير الدين وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولفتوح العلم والخير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين. إياك نعبد وإياك صراط الذين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للعالم أن يسكت بعلمه ولا للجاهل أن يسكت بجهله. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu makalah yang ke-7. Ini kedengeran yang dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wal maqalatu sabi'atu. Adapun makalah yang ke-7, qala Aliyun karramallahu wajhahu wa fi nuskhatin wa qala Umaru radhiyallahu anhu. Qala Aliyun karramallahu wajhahu, telah berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa fi nuskhatin, dan pada naskah yang lainnya, wa qala Umaru radhiyallahu anhu, dan telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini ada dua versi nih. Ada yang mengatakan ini adalah perkataannya Sayyidina Ali, tapi dalam naskah yang lain bahwasannya ini adalah perkataannya Sayyidina Umar. Berarti ragu di sini. Makanya disebutin dua-duanya. Apa yang dikatakan Sayyidina Ali ya atau Sayyidina Umar, an-ni'amu ay a'dhamuha sittatu asya'a. Segala nikmat itu yang Allah berikan kepada kita, ai a'dhamuha, yang paling besar di antara nikmat-nikmat Allah, sittatu asya'a, ada 6 perkara. Kalau ngomongin nikmat Allah mah nggak bisa dihitung. Kenapa? Karena saking banyaknya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, la tuhsuha, kalian gak bisa ngitungnya. Kenapa? Saking banyaknya. Kalau disuruh bayar sama Allah, wah nggak sanggup. Mau kayanya kayak Korun juga nggak bakal bisa bayar. Satu hari aja kita punya ya sistem di organ tubuh kita bisa 1 miliar itu.
makan lebih di situ satu hari. Ya, kita aja 400 ribu aja di rumah sakit udah puyeng. Ya, untungnya ya Allah dikasih gratis di situ. Nah, cuman kata Sayyidina Ali, yang paling besar di antara nikmat-nikmat Allah itu adalah 6 perkara. Kita lihat nih yang paling pertama. Yang pertama adalah al-Islamu, adalah agama Islam. Beruntung kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan beragama Islam. Itu paling enak betul di situ tuh. Nikmat yang paling luar biasa. Ya, bayangin aja kalau seandainya kita ini ya harta banyak, ya kan, kemudian diidolain sama orang banyak sedunia, tapi kita bukan orang Islam, gimana? Mendingan kita Islam, biar kata duit nggak punya gitu kan. Yang penting Islam. Kenapa? Karena kalau Islam nanti insya Allah bakal masuk surga di situ. Kan orang Islam berarti orang yang dikasihani oleh Allah, orang yang dikasihi oleh Allah di situ. Ibarat film tuh kita dijadiin sebagai pemeran utama di situ. Ya, bukan dijadiin sebagai peran ya apa tuh antagonis, ya, jadi musuh di situ. Nah itu yang harus kita syukurin di situ. Ya, yang penting kita Islam di situ. Kemudian wal Qur'anu, diturunkannya Al-Qur'an. Ya, Quran sebagai pedoman hidup kita, dan Quran adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan itu sifatnya istimror, terus menerus. Sampai kapan? Sampai kiamat. Selama masih ada kehidupan, itu Al-Quran akan menjadi mukjizat selamanya di situ. Beda sama mukjizat nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain mah cuma pada kondisi tertentu aja gitu, dalam kondisi ya darurat. Tapi kalau Al-Quran enggak. Coba kita baca Al-Quran setiap hari, itu banyak mukjizatnya. Apa salah satunya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Dan kami turunkan Al-Quran itu, salah satunya itu di dalamnya itu menjadi obat penawar bagi hati kita. Ya kan, yang kita mana itu punya sifat sombong, dengki dan yang lainnya, itu kalau kita baca Quran ya hilang di situ. Ya, banyak ya mukjizat Al-Quran di situ. Termasuk sahabat Umar bin Khattab, beliau masuk Islam karena membaca surat Toha di situ. Ya. Kemudian selanjutnya nikmat yang paling besar juga yang ketiga adalah wa Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang dikasih untuk kita. Nah itu yang terpenting tuh. Ya, kita sangat-sangat beruntung punya Nabi yang namanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang nabi yang punya sifat dia rela menanggung derita daripada umatnya, dan dia juga sangat-sangat menginginkan keselamatan bagi umatnya. Tuh nabi kita tuh, Nabi Muhammad tuh. Itu Nabi Muhammad tuh paling kagak bisa mendengar kesulitan daripada yang dialami oleh umatnya, paling nggak bisa tuh. Dalam sebuah hadis tuh, dalam sebuah riwayat dijelaskan di situ, pernah satu ketika Jibril itu biasa tuh turun untuk menemui Nabi Muhammad. Cuman pada kali ini tampilannya malaikat Jibril itu beda gitu. Malaikat Jibril itu dia punya apa ya? Punya ekspresi itu rada-rada resu, rada-rada gimana, nggak semangat gitu. Akhirnya Nabi Muhammad nanya gitu, wahai kekasihku Jibril, apakah gerangan yang membuatmu tumben pada saat ini biasanya tidak seperti ini? Kok kayaknya lesu gitu? Iya Muhammad, ini barusan
Allah memerintahkan saya untuk menyalakan api neraka yang ada di neraka jahanam. Saya disuruh nyalain di situ. Otomatis kan ketika neraka jahanam dinyalain, itu kan pasti ada penghuninya nantinya. Bakal ada orang yang masuk ke situ di situ. Itu yang menjadi sebuah kegelisahan daripada malaikat Jibril di situ. Dan tahukah Muhammad, itu api neraka jahanam itu dipanasin 1000 tahun. Itu warnanya merah. Setelah udah merah, dipanasin lagi 1000 tahun lagi. Itu warnanya putih. Kemudian dipanasin lagi sampai warnanya hitam. Jadi neraka itu hitam, itu paling panas banget, marong di situ. Kalau kita kan merah, kalau hitam. Nah itu ternyata neraka yang hitam itu tuh, ya, yang sedang sampai saat ini masih dipanasin di situ. Itu kan otomatis ada penghuni di situ. Yang notabene ada salah satu daripada umatnya, ya, engkau ya Muhammad di situ. Nah itu tuh, ya, seyogianya orang yang menganggap bahwasannya neraka itu sesuatu yang benar, mendengar ya informasi ini, seharusnya seyogianya dia itu nggak doyan makan, dia nggak cinta sama dunia. Kalau yang benar-benar ya, dia sadar betul bahwasannya saat ini neraka itu lagi dipanasin di situ. Jadi bukannya pas kiamat akhirat itu baru dinyalain, enggak, dari sekarang udah dipanasin gitu, udah hitam gitu. Akhirnya Rasulullah nanya, wahai Muhammad, wahai Jibril, tolong ceritakan tentang kondisi neraka jahanam itu yang kau ceritakan tadi. Akhirnya sama malaikat Jibril diceritakan, neraka jahanam itu ada 7 pintu di situ. Pintu yang paling bawah itu namanya itu pintu Hawiyah. Nah Hawiyah ini penduduknya itu orang-orang musyrik dan yang lain orang-orang kafir di situ. Pintu kedua namanya pintu yang bernama Jahim. Penghuninya ini orang-orang yang durhaka di situ. Pintu yang ketiga namanya pintu, kemudian yang keempat Ladha, kemudian yang kelima ya yang bernama ya pintu Hutama, kemudian yang keenam pintu yang namanya Sa'ir. Nah lempengan yang ketujuh malaikat Jibril gak nyebutin di situ. Karena merasa penasaran, Rasulullah nanya gitu, ya Jibril, kenapa kamu berhenti? Aku nggak enak Muhammad untuk ya menjelaskannya. Udah ceritain aja, nggak apa-apa gitu. Ya sudah, kalau emang kamu mau apa yang aku ingin kasih tahu. Pintu ketujuh itu adalah pintu yang mana penghuninya itu adalah sebagian dari umat yang mereka dulu ketika di dunia itu ahli maksiat min kabair, termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar di situ. Itu ketika Nabi Muhammad dengar bahwasannya nanti di neraka yang paling atas tuh, yang pintu ketujuh itu adalah penghuninya adalah dari umat Nabi, itu Nabi langsung pingsan, blek, langsung pingsan dia. Selang beberapa saat langsung Nabi siuman lagi, Nabi sadar di situ, langsung ngomong, ya Jibril, azamat musibati, aduh besar sekali musibah yang menimpa aku ini, wastadda huzni, dan alangkah besarnya kesedihanku ini. Tuh bayangin tuh. Nabi yang model kayak gini tuh, begitu cinta sama kita di situ. Setelah mendengarkan ya apa yang dijelaskan oleh malaikat Jibril, itu Nabi Muhammad langsung pulang, langsung ngurung diri, nggak ngomong sama siapapun di situ, pintunya dikunci di situ. Akhirnya merasa khawatir sesuatu terjadi kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ya menemui Rasulullah, diketuk pintu, assalamualaikum ya Rasulullah.
nggak dijawab sama Rasul. Bayangin Sayyidina Abu Bakar gitu, nggak dijawab. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pulang dengan kesedihan. Kenapa? Karena Rasulullah itu begitu sedih. Apa gerangan yang membuat dia itu sampai nggak mau menerima tamu di situ. Kemudian Sayyidina Umar yang kedua, ngetok pintu nggak dibukain juga. Pulang dengan sedihnya Sayyidina Umar di situ. Kemudian Sayyidina Utsman yang ketiga, ngetok pintu nggak dibukain juga. Kan berarti ini sesuatu yang luar biasa gitu. Sesuatu yang membuat Rasulullah itu sangat-sangat sedih di situ sampai nggak mau nerima tamu daripada kalangan sahabat tercintanya. Kemudian yang terakhir itu adalah Salman Al-Farisi. Ya. Kalau mau lihat cerita lengkapnya di Tanbihul Ghafilin di situ. Nah, Salman Al-Farisi itu langsung tuh. Ya, Assalamualaikum, nggak dibukain juga sama Nabi di situ. Karena khawatir Salman Al-Farisi ini dia rada-rada otaknya main di situ, berpikir di sini kalau Nabi diginiin terus khawatir Nabi itu dia nggak makan nggak minum dan kondisinya fisiknya drop di situ. Akhirnya ya Salman Al-Farisi nemuin anak tercintanya yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra di situ. Langsung seketika itu ke rumahnya, wahai ya ibnata Rasulillah, wahai anak perempuannya Rasulullah, bahwasannya ayahmu dalam kondisi seperti ini. Langsung tuh Siti Fatimah bergegas, langsung bawa selimut, langsung pergi ke rumah Rasulullah. Karena tahu Siti Fatimah itu selaknya itu untuk masuk ke situ, akhirnya dia masuk aja nggak pakai assalamualaikum lagi, ngomong ayahnya di situ. Akhirnya masuk langsung menemui, itu belum ngomong Siti Fatimah udah nangis duluan. Kenapa? Karena ngelihat wajah Rasulullah itu udah lesu banget. Bayangin lah, orang kagak makan nggak minum gitu kan, sedih. Orang sedih gimana sih? Pucat gitu. Kalau kita penyakit kuning gitu kan, karena saking takutnya dia. Akhirnya Siti Fatimah nanya, ma abkaka ya Rasulullah wa ma ahzanaka, apa yang membuatmu menangis wahai ayahku, apa yang membuat engkau itu bersedih gitu, sehingga engkau itu seperti itu, seakan-akan kulitnya Nabi itu kendor gitu, mau jatuh di situ. Ya, akhirnya dijelasin gitu, wahai ya qurrata aini, wahai ya kekasihku, wahai penyejuk hatiku, wahai dambaan hatiku. Kemarin Jibril menginformasikan tentang kondisi neraka jahanam yang mana saat ini sudah mulai dipanaskan, dan di atas pintu yang ketujuh itu ada asobah, artinya itu sebagian kecil daripada umatku itu yang mereka melakukan dosa besar, di situ dia masuk di situ. Itulah yang mengakibatkan aku sangat bersedih dan ini merupakan sesuatu beban bagi tuh Rasulullah, bayangin. Nah, diceritakan dalam sebuah riwayat yang lainnya, akhirnya itu Rasul langsung meminta syafaat kepada Allah di situ. Sehingga kata Allah, sal tu'ta, mintalah pasti aku akan berikan. Isfa' tusyafa', mintalah syafaat pasti aku berikan di situ. Apa kata Rasul? La tubqi ahadan fiha. Ya Allah, jangan kau sisakan di neraka jahanam itu satu pun dari umat aku di situ. Kata Allah, selamatkanlah umatmu yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh, itu kita nih kudu benar-benar bersyukur punya Nabi yang namanya Nabi Muhammad, yang punya sifat luar biasa sayangnya sama kita di situ. Ya, kita sayang nggak sama Rasul? Pengen nggak kita dikumpulin sama Rasul di sana? Pengen nggak? Nah, penyebab kita ini nggak bisa berkumpul sama Rasul cuma satu. Apa? Kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, itulah yang memisahkan antara kita dengan Rasul. Nah, untuk itu jangan maksiat kita di sini. Ya. Jadi kita bersyukur sama Allah punya Nabi seperti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat sangat mencintai kita. Bahkan beliau itu nanti menjadi orang yang super sibuk di akhirat itu untuk menyelamatkan kita di situ. Kasihan nggak ngelihat Rasulullah itu mondar mandir capek sibuk di akhirat? Kasihan nggak? Kalau kita kasihan ya jangan maksiat gitu. Kita harus buktikan
Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, jangan nyusahin dia. Gimana caranya biar gak nyusahin Nabi? Kita jangan maksiat. Jadilah umat yang teladan, umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yambaghi lana, dan seyogyanya bagi kita nih, an-naqula, ya, senantiasa mengucapkan kulla yaumin, setiap hari itu apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulahu wa nabiyya. Meskipun kita kadang-kadang kebalik gitu, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, nggak jadi masalah karena wawunya itu adalah lil jam'i, bukan lil tartib. Wa bil Qur'ani hukma wa imama. Nah, itu baca tiap hari di situ sebagai bentuk syukur kita, ya, kepada Allah yang telah memberikan Islam, Quran dan Nabi Muhammad, ya, sebagai nikmat yang paling besar untuk kita di situ. Baca tuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulahu wa nabiyya wa bil Qur'ani hukma wa imama. Dulu waktu saya kecil selalu dibaca kalau mau belajar di situ. Kemudian nikmat yang nomor 4, wal afiyatu, dan diselamatkannya kita, ya, daripada segala cobaan dan ujian, ya. Ai jelasnya difa'ul makari, ya, dihindarkannya kita daripada al makari, sesuatu yang kita benci di situ. Afiyat, jadi afiyat itu sifatnya umum, ya, diselamatkan daripada penyakit, baik penyakit fisik ataupun penyakit hati, daripada bala dan yang lainnya, daripada yang namanya keimanan dan yang lainnya. Kita masih sampai ini masih dijaga sama Allah, namanya kita masih mendapatkan afiatnya Allah. Wasitru, dan yang kelima adalah nikmat sitir. Sitir itu apa? Sitrul uyubi, Allah tutupin aib-aib kita. Ya, kalau orang dulu sebelum Nabi Muhammad, sebelum zamannya, ya, umat Nabi Muhammad sebelum zamannya Nabi, itu orang dulu kalau melakukan dosa itu zina, itu di rumahnya, di pintunya itu ada tulisannya, ya, bahwasannya orang ini telah melakukan zina. Kalau minum khamar ada tulisannya khamar di situ, ya. Kalau sekarang nggak ditutupin sama Allah, meskipun kita di kamar ngapain gitu, ditutupin di situ. Makanya ketika ada orang hebat dipuji-puji gitu, dia tenar masyhur gitu, ya, kita mah nggak, apa namanya, kita nggak bangga gitu, nggak bangga bahwasanya dia orang hebat gitu, enggak. Kenapa? Karena yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menutupi segala aib-aibnya di situ. Jadi yang hebat siapa? Yang jamal siapa? Ya Allah, karena dia bisa menutup tuh dari orang itu tuh kesalahan-kesalahan baik yang besar ataupun yang kecil dilakukan oleh dia. Bayangin tuh kalau seandainya seketika itu dia lagi di depan orang banyak di situ, Allah buka aibnya di situ. Kira-kira orang yang dengerin enak apa enak? Enak di situ. Nah, berarti yang cakep, yang bagus, yang hebat siapa? Allah. Kenapa? Karena dia yang udah nutupin aib-aib kita di situ. Makanya kalau kita nih punya salah, punya dosa, sampai saat ini Allah udah tutupin, jangan dicerita-ceritain. Kalau ceritain gitu, ya, jangan. Apa yang sudah Allah tutupin jangan dibuka-buka, biarin itu menjadi pengalaman kelam kita di situ. Kemudian yang terakhir, wal ghina 'anin nasi, dan tidak butuh daripada manusia. Sifat nikmat yang paling terakhir, yang keenam itu adalah al ghina 'anin nas. Kita nggak butuh sama manusia, ya. Itu sesuatu yang luar biasa di situ. Ketika kita nih nggak butuh sama manusia, kita hanya butuhnya sama Allah, itu sesuatu nikmat yang luar biasa. Ya, jadi ketika orang lain punya, dia nggak iri gitu. Dia nggak ngerasa kecewa, dia nggak ngerasa kecil hati, enggak. Ya. Kenapa? Karena segalanya itu milik Allah. Allah mau ngasih ke siapa saja, itu urusan Allah di situ. Ya, kalau saya pengen minta, ya tinggal minta aja sama Allah. Orang yang semuanya punya Allah di situ, nggak khawatir dia di situ. Fi umurid dunia, dalam urusan dunia. Ya, kenapa? Karena dunia itu punya Allah.
Kalau kita minta sama Allah pasti dikasih, kecuali dunia punya ente pada gitu, rusak, minta sampai botak juga nggak dikasih. An Anasin, daripada sahabat Anas, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, yaqulu rabbukum, telah berfirman Tuhan kalian, kata Nabi, fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, ya. Jadi hadis qudsi itu adalah intinya, maknanya dari Allah, redaksinya dari kita di situ. Ya bena Adam, wahai anak Adam, ya, tafarragh, maksimalkanlah olehmu, ya, sempurnakanlah olehmu, li'ibadati, untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah nyuruh kepada kita selaku anak Adam, tafarragh li'ibadati, fokuslah kalian itu ibadah kepadaku. Kalau kalian fokus beribadah kepadaku, kata Allah, ini hadis qudsi nih, ya. Amla qalbaka ghinan, amla, maka aku akan penuhi qalbaka, akan hatimu itu, ghinan, kekayaan. Tuh. Jadi Allah bikin kaya, yang Allah bikin kaya apanya? Hartanya apa hatinya? Hatinya. Jadi dia nggak cinta sama dunia gitu. Apa yang dia milikin gitu, dia menganggapnya dia orang kaya di situ. Kenapa? Karena bahwasannya apa yang Allah kasih itu adalah salah satu thariqah Allah yang diberikan kepada kita agar kita ini mulus dalam beribadah kepada Allah. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita minta gitu sesuatu yang kita inginkan, ya, yang pengen seperti orang yang di samping kita, orang yang di depan kita, kadang-kadang jalannya nggak mulus di situ. Lokasi itu yang kita jalanin, bisa jadi tuh kondisi saat ini nih yang kita selama ini kita dalam hal ibadah, ya, agak mudah, dimudahkan sama Allah, itu emang cara Allah dalam memberikan jalan kepada kita, ya, untuk beribadah kepada Allah di situ. Nah, orang yang fokus kepada Allah dalam hal ibadah, maka hatinya akan dipenuhi oleh Allah dengan kekayaan. Apa itu kekayaan? Kekayaan hati, ya, di mana dia merasa cukup terhadap apa yang dibagi oleh Allah di situ. Jadi dia nggak dengki, nggak hasad, dia nggak iri sama yang dimiliki orang lain di situ. Wa amla, dan Allah akan penuhi, wa amla, dan aku akan penuhi, yadaika, akan tanganmu itu, rizqan, rizki. Tuh, ditanggung sama Allah. Jadi hatinya merasa qanaah, ya, tangannya penuh dengan harta. Jadi dia punya mobil banyak, duit banyak, ya, rumah juga gede dan yang lain, cuman hatinya tidak terikat dengan apa yang dia miliki. Mobil ya taruh di garasi, duit taruhnya di bawah bantal, jangan bawah bantal, di mana, di ATM ataupun di bank dan yang lainnya, itu begitu. Ada orang minta ya kasih, itu gitu. Jadi kalau kita fokus sama Allah dalam hal ibadah, Allah akan garansikan, Allah akan penuhi semua apa yang menjadi kebutuhan kita di situ. Ya. Jadi fokuskanlah ibadahmu, nanti masalah, ya, kebahagiaanmu Allah yang nanggung di situ. Kenapa? Karena ya dikatakan ukhdum man khadamani, ya dunia ukhdum man khadamani, wahai dunia, servislah orang yang fokus, orang yang, ya, telah melayani aku di situ. Ya, jadi dunia itu punya Allah dan dia akan menyervis secara full kepada siapa saja yang betul-betul, ya, melayani Allah di situ. Jadi perbaikin aja kita punya ibadah. Ntar kelayakan kita hidup, baik dunia maupun akhirat, Allah yang bakal memperbaiki di situ. Cuman yakin kagak kita nih? Ya, kudu yakin di situ. Bismillah di situ. Nah, ini kebalikannya, ya bena Adam, wahai anak Adam, la taba'ad anni, jangan kamu menjauh dariku, jangan malas ibadah, jangan malas ngaji. Kata Allah tuh,
kalau seandainya kalian jauh dari aku, amla, maka aku akan penuhi qalbaka, akan hatimu itu fakron, dengan kefakiran. Fakron di sini bukan hartanya fakir, di situ hatinya selalu merasa kurang. Padahal udah 7 turunan dia punya harta di situ, tapi masih aja ya nyari dunia di situ. Emang apa? Emang sama Allah dilaknat di situ, hatinya di situ. Tersebab apa? Tersebab dia jauh dari Allah di situ, dihijab dia sama Allah di situ. Makanya itu disebutnya istidraj di situ. Padahal ngaji jarang, sembahyang jarang, puasa jarang, baca Quran jarang, tapi rezekinya itu lancar banget gitu kan, kayak air banjir di situ. Ya, jangan bangga dulu, lihat dulu. Ya, yang memiliki itu si pelakunya itu, yang punya itu rajin nggak ibadahnya? Kalau dia rajin dan yang lainnya, itu sesuatu yang keberkahan bagi dia. Tapi kalau justru menjauhkan dia daripada Allah di situ, itu namanya istidraj di situ. Ya. Wamla, dan aku akan penuhi, kata Allah, yadaika, dengan tanganmu itu syughlan, sibuk dengan dunia. Jadi aktivitasnya dunia, ngomongnya bisnismu dan yang lainnya gitu. Sampai yang namanya ibadah dia lupa di situ. Ya, jadi sibuk dia kemana-mana di situ, sehingga kesibukannya itu yang disebabkan oleh hartanya, ya menyibukkan dia daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Ya. Kan masalah rizki itu udah ditanggung sama Allah. Yang belum ditanggung sama Allah, bekal kita. Ya, amal soleh kita yang belum ditanggung. Kalau semuanya udah ditanggung di sini. Wal maqalatu tsaminatu, adapun makalah yang ke-8, an Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, yang datangnya daripada Mu'adz bin Ar-Razi, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Ya, al-ilmu dalilul amal, ilmu itu petunjuknya amal. Ai jelasnya mursyiduhu, dialah yang memberikan petunjuk, wa kasyifuhu, dan dialah yang membuka itu amal. Amal kalau seandainya tanpa ilmu itu ibarat kata kemasan belum dibuka gitu. Sosis nih, ya belum dibuka plastiknya digoreng gitu dia. Ya. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu, itu mardudah, itu ditolak. Ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya ditolak sama Allah. Itu mengapa kita banyakin ngaji. Dengan kita ngaji, kita tahu yang namanya itu amal yang benar seperti apa di situ. Amal itu dikatakan sah apabila sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di situ. Sallu kama ra'aitumuni usolli di situ. Ada standarisasinya di situ. Ada syarat, ada rukun. Nah, syarat dan rukunnya itu yang harus dipelajarin di situ. Ya. Kita wajib sholat, maka ilmu yang berkaitan tentang syarat sahnya sholat perlu kita pelajarin di situ. Jangan sampai kita banyak amal tapi nggak ada ilmunya gitu. Jadi kayak orang ngangkat air, embernya bocor di situ, percuma di situ. Jadi kudu ada ilmu. Tidak dikatakan ilmu, tidak dikatakan amal kalau seandainya tidak didasari oleh ilmu. Tidak dikatakan ilmu apabila tidak diamali. Jadi saling berkaitan di situ. Orang kalau ilmunya banyak dalam menghadapi dinamika kehidupan ini, woles dia, santai di sini. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Orang kalau tahu ilmunya apa juga gampang bagi dia di situ. Fala yujadul amalu, maka tidak didapati amal itu bidunil ilmi, tanpa adanya ilmu. Nagih sama Allah, ya Allah mana amal saya? Kata Allah, lah emang ente beramal di dunia? Iya ya Allah, gini ngelihat loh, lu sembahyang aja auratnya kebuka di situ. Ya, baju adek lu dipakai di situ gitu. Nah itu kan gak sah di situ. Wal fahmu wi'aul ilmi. Yang kedua, memahami ilmu, paham dalam ilmu itu
wi'aul ilmi adalah tempatnya ilmu. Ya. Orang pengen ilmunya itu bisa ada pada dirinya, ya dipahamin. Kalau orang paham gitu, pasti ilmu itu berada di dalam dirinya di situ. Tapi kalau dia nggak paham ya, ya kagak bisa dia. Ilmunya aku mana tahu gitu, udah kabur aja gitu. Tapi kalau dia paham, sampai kapanpun ilmu itu akan berada pada dirinya di situ. Ya, makanya kan ala ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu tuh di hati, artinya dipahami di situ. Fala yujadul ilmu, maka tidak akan didapati ilmu biduni tasawwuri makna lafzi, tanpa mengilustrasikan, tanpa menggambarkan makna yang ada pada lafaz itu. Ya. Jadi kalau kita paham ilmu, pasti ilmu nggak bakal kemana-mana. Ya, sampai kapanpun kita paham di situ. Apa contohnya? Contohnya adalah kalau sholat itu nggak sah kalau seandainya nggak wudhu. Nah, berarti sholat itu kudunya wudhu. Dia paham. Nah, maka setiap dia sholat pasti wudhu di situ. Tapi kalau dia nggak paham, ya udah sholat aja. Padahal tadi udah wudhu gitu, kemudian batal. Nah, dia nggak anggap bahwa sholat itu kentut itu batal. Dia sholat aja, orang tadi udah wudhu, padahal wudhunya udah batal yang tadi. Harus wudhu ulang di situ. Ya, jadi ilmu harus dipahami di situ. Wal aqlu, dan akal itu qaidun, adalah penuntun lil khairi, bagi setiap kebaikan. Orang kalau dalam menjalani hidup ini yang dia pakai itu, yang dia prioritaskan itu adalah akalnya, bukan nafsunya, pasti hidupnya itu penuh dengan kebaikan di sini. Ya habis makan nih, alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku makan banyak banget ini. Ya, kembuli dan yang lainnya di sini. Saya malu ya Allah, ini banyak banget rezeki. Ya kalau seandainya saya nggak sholat sunnah, saya nggak ngucapin alhamdulillah, nggak saya bersyukur, ingat-ingat semuanya darimu itu. Kalau akalnya main, pasti dia malu tuh. Ini semuanya dari Allah, saya akan balikin ke Allah. Tuh syukur yang terbaik tuh itu. Tapi kalau nafsu yang maju gitu kan, ada lagi nggak nih berbungkus gitu kan, buat orang rumah dan yang lainnya, itu nafsu tuh di situ. Jadi kalau jamaah bapak-bapak semuanya nih ya, selalu mengedepankan akal dalam hidup ini, pasti kebaikan itulah yang akan kita senantiasa kita lakukan di situ. Ai jelasnya hamilun lahu, dialah yang memotivasi lahu bagi itu kebaikan. Karena setiap akal itu dia pasti menjadi motivator bagi kita ini untuk melakukan kebaikan di situ. Ya. Usia udah 40 tahun masih aja melihat dunia yang dilihat bendanya. Ya. Sampai 40 tahun masih yang dilihat bendanya, Allahnya nggak pernah kelihatan di situ. Payah banget loh gitu. Tuh, akal gitu. Dia pasti ya jelek-jelekin kita gitu. Udah 40 tahun ya masih melihat rezeki itu, masih lihat aja. Ya, konsumen kita, orang lain, nggak pernah dilihat Allah di situ. Nah, kalau akal mah enggak, pasti yang dilihat itu adalah Allahnya di situ. Ngelihat semua itu Allah di situ. Allah yang maha baik di situ. Fala yujadul khairu, maka tidak didapati itu kebaikan illa bil aqli, kecuali dengan sebab akal. Ad-da'i, yang mengajak ilaihi, kepada itu kebaikan. Pasti semua kebaikan itu motivatornya adalah akal kita di situ. Iya ya, kasihan tetangga kita, no, dia gak punya nasi dan yang lainnya, kita mau makan enak di situ. Kasih gitu, no, begitu. Kalau nafsu enggak, biarin aja, orang lakinya seger banget gitu, suruh kerja gitu kan. Gitu kita mah. Ya. Wal hawa markabun lidzunubi, dan hawa nafsu itu adalah kendaraan untuk melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Ya, jadi ya apa namanya? Penyebab dari orang melakukan dosa itu pasti dia mengikuti hawa nafsunya. Iya. Ai jelasnya mithlu safinatin, hawa nafsu itu seperti perahu. Laha, bagi itu dosa-dosa. Falatu jadudzunubu, maka tidak didapati segala dosa itu illa alal hawa, kecuali disebabkan oleh hawa nafsunya. Ya,
dia pengen sembahyang gitu, mau dada, ntar juga bisa sholat sendiri di situ, ya kan? Lagi hujan nih juga, ya becek jalanannya gitu, tuh hawa nafsu tuh. Kalau akal mah enggak gitu, lu mau sengsara di sisi apa di sini di sono di situ. Wal malu ridaul mutakabbirina, dan harta itu sorbannya orang-orang yang sombong. Ya, jadi orang sombong itu siapa? Orang yang menjadikan harta itu sebagai sorbannya. Jelasnya mithlur ridai, seperti rida, kesombongan, sebagai apa? Ya, keangkuhan lahum bagi mereka. Wad dunya suqul akhirati, sedangkan dunia itu adalah pasarnya akhirat. Orang di pasar ngapain? Orang ke pasar ngapain? Pasti jualan kan? Nah, jualan itu nyari apa? Nyari untung. Nah, orang nyari untung itu ada kalanya dia dengan cara yang benar, ada kalanya dengan cara yang haram di situ. Nah, makanya dalam beramal di dunia ini maka carilah dengan cara yang halal di situ. Ya. Ruwiya diriwayatkan sedikit lagi. Ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Man akhadha minad dunya, barang siapa yang mengambil daripada dunia, minal halali, daripada yang halal, hasabahullahu, maka Allah akan menghisab hartanya yang halal. Yang halal yang kita dapatkan itu akan dihisab sama Allah. Waman akhadha, dan barang siapa yang mengambil minat dunia, daripada dunia, minal harami, dari jalan yang haram, azabahullahu, maka Allah akan menyiksanya. Jadi dua-duanya ada resikonya. Punya harta banyak halal dihisab, punya harta banyak boleh ngepet gitu kan, boleh cara yang haram disiksa mau. Jadi risikonya sama di situ. Ya mendingan miskin aja udah. Ya miskin enak aman gitu. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan Imam Hakim. Waruwiya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, kita nih, inna hadhihi dunya, bahwasannya dunia ini, darul tiwain, adalah jalan atau tempat yang apa namanya, yang gajluk-gajlukan, nggak rata jalannya gitu, penuh dengan lika-liku. La darus tiwain, bukanlah tempat yang lurus, tempat yang datar, bukan. Kan orang hidup pasti kan perjalanan hidupnya lika-liku di situ, nggak lurus saja. Manzilu tarohin, dunia itu adalah tempatnya duka cita. La manzilu farohin, bukan tempatnya berbahagia. Ya. Faman arafaha, maka barang siapa yang mengenal dunia, tadi tuh spesifikasinya seperti tadi tuh, dunia itu adalah penuh dengan ujian, cobaan, dunia itu tempatnya bersedih. Kalau dia kenal sifatnya dunia, karakternya dunia seperti itu, lam yafrah, dia tidak akan bergembira, lirakhain, bagi kegembiraan yang ada pada dirinya. Apa yang dia milikin dia nggak senang di situ. Kenapa? Karena sifatnya nggak abadi di situ. Ya. Walam yahzan, dan dia tidak bersedih hati, li syiddatin, karena sulitnya kehidupan. Ya, dia nggak sedih hati. Kenapa? Karena di dunia cuma sebentar gitu. Ntar di akhirat jauh, ya, lebih abadi di situ. Ala, ketahuilah, wa innallaha, bahwasanya Allah, khalaqad dunya, menciptakan dunia, darobalwa, adalah tempat ujian, tempat cobaan. Wal akhirata, dan Allah ciptakan negeri akhirat itu, daro uqba, adalah tempat pembalasan. Faja'ala, maka Allah jadikan balwat dunia, cobaan di dunia itu, li thawabil akhirati, bagi mendapatkan pahala akhirat. Pahamin nih hadis Nabi nih, pahamin. Ya, kata Nabi, faja'ala balwat dunia, maka Allah jadikan ujian dunia itu, li thawabil akhirah, untuk mendapatkan pahala akhirat. Jadi kalau kita di dunia banyak ujiannya, nggak usah sedih.
Kenapa? Karena hakikatnya Allah ganti kesedihan kita dengan pahala di akhirat. Semakin banyak kesedihan itu, semakin lama durasi kesedihan itu, maka semakin banyak pula kita punya pahala akhirat di situ. Emang kayak gitu modelnya Allah ciptain. Wa thawabal akhirati, dan Allah jadikan pahala akhirat itu min balwad dunia, daripada cobaan yang ada di dunia, iwadon, sebagai kompensasinya. Sebagai kompensasi Allah bikin kalian itu sedih, nangis, susah, nyari duit, wudu, keringetan dan hujan-hujanan dan yang lain. Sebagai kompensasinya Allah ganti dengan pahala di situ. Dihapus segala dosa-dosanya. Fayakhudhu liyu'ti, maka Allah ambil dari apa yang kita miliki, entahkah itu berupa harta, entahkah berupa kesedihan dan yang lainnya. Liyu'ti, hakikatnya Allah mau ngasih yang lebih baik lagi di situ. Jadi apa yang hilang dari diri kita gak usah sedih. Itu hakikatnya Allah mau ganti. Kalau nggak diganti di dunia, Allah ganti nanti di akhirat yang jauh lebih luar biasa di situ. Waya betali, dan Allah sengaja memberikan cobaan di dunia ini liyajziyah, agar Allah membalas ya kepada kalian itu. Kalau kalian ridho dengan cobaan itu, nanti dibalas dengan Allah dengan pahala yang luar biasa. Itu mengapa setiap cobaan yang menimpa diri kita, kita kudu paham bahwa di balik itu ada balasan yang luar biasa dari Allah, berupa sesuatu yang luar biasa bagi kita nanti di akhirat di situ. Fakhdharu, maka waspadalah kalian halawata radha'iha, akan manisnya radha'iha, nyusuh kepada dunia. Apa? Nyusuh, netek maksudnya. Artinya apa? Kita ini disuruh waspada sama Nabi, jangan sampai ya ente itu terpedaya oleh nyusuh kepada dunia. Orang nyusuh enak gak sih? Kan enak tuh hakikatnya, ya kan? Apalagi nyusuhnya nyusuh dunia di situ. Nah, kita waspada tuh, jangan sampai tuh kita ini nyusuh di dunia itu membuat kita terlena. Kapan? Limararati fitomiha, karena lantaran pahitnya ketika disapih sama dunia di situ. Lagi asik-asiknya nyari dunia, tiba-tiba sama Allah dicabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya kita nggak siap, pahit nggak tuh? Pahit. Dari muda kita nyari, tiba-tiba belum kita ngerasain kenikmatannya kita. Nah, jadi waspada tuh, orang yang cinta dunia itu diibaratkan seperti orang yang sedang menyusup sama dunia. Dan dia harus waspada ketika suatu waktu disapih ya sama Allah itu dari dunia itu dengan kematiannya di situ. Wahjuru, dan hindarkanlah oleh kalian ladziza ajiliha, akan kelezatan dunia ini. Apa yang ditawarkan oleh kelezatan dunia ini jauhin. Ya, likarihi ajaliha, likarihi ajiliha, karena nggak enaknya akhiratnya. Di dunia kita enak-enakan, nggak sembahyang, nggak ngaji, nggak ibadah, nanti di akhirat kita justru nggak enak di sana. Ya, disiksa sama Allah, di kuburan kita disiksa dan yang lain. Ya. Wala tas'au, dan janganlah kalian bersusah payah, janganlah kalian ngoyok gitu kan, fi umrani darin, dalam memakmurkan rumah yang ada di dunia. Nggak usah sampai gede banget, sampai enak banget dalamnya dan yang lainnya, bikin rumah sampai tingkat berapa dan yang lain, nggak usah kata Nabi. Kenapa? Qad qadallahu kharabaha, ya, yang mana Allah telah menetapkan kharabaha, akan merobohkan itu bangunan yang kalian bangun gitu. Ya enggak? Sebagus apapun rumah yang kita bangun, pasti sama Allah dirobohin. Kalau nggak kitanya yang mati, nanti kiamat di situ. Maka yang kudu kita bagusin rumah di mana? Rumah akhirat kita, rumah kuburan kita, itu yang harus kita umrohnya, yang harus kita mewahin di situ, bukan yang di sini. Kan kita kebalik di situ. Wala tuwasiluha, dan janganlah kamu ya cinta kepada dunia. Waqad arada, dan sungguh Allah menghendaki minkum, diantara kalian, ijtinabaha, untuk menjauhinya. Ya, secinta apapun kalian dengan dunia, pasti ada waktunya kalian akan berpisah dengan dunia, kata Nabi di situ. Fatakunu, maka kamu akan menjadi lisakhatihi, terhadap murkanya Allah,
muta'arridina, orang-orang yang muta'arridin, orang-orang yang menikmati itu, orang-orang yang mendapatkan daripada murkanya Allah. Wali'uqubatihi, dan bagi siksanya Allah, mustahiqina, kalian termasuk orang-orang yang berhak atas siksa Allah di situ. Itu mengapa jangan pernah kita ini hanya fokus ya mengindahkan ya memakmurkan kita punya rumah, akan tetapi rumah kita di akhirat kita tidak perhatikan, kita tidak makmurkan. Rawahu Dailami tsumma qala wal maqalatu tasi'ah wallahu a'lam bishawab.